Al-Quran berbicara tentang alam itu dengan 3 pola. Pola pertama adalah pola eksplisit, seperti yang dicontohkan di dalam surat An-Nahl 69. Ya, potongannya mengatakan begini: yahruju min butuniha syarabun muhtalifun alwanuhu fihi shifa'un nas. Keluar dari perut lebah minuman yang beraneka warna yang kandungannya bisa berfungsi untuk obat. Ini eksplisit. Apa itu? Apa itu, Bu? Minuman yang keluar dari perut lebah, madu, jelas. Udah nggak usah mendapatkan ahli tafsir jauh-jauh. Sing keluar metu teko wetenge tawon itu mesti lebah. Nggak mungkin. Madu. Ya, nggak mungkin oli topan, kecuali lebahnya nyasar di ahas. Itu loh ya. Nah ini eksplisit. Tapi ada juga yang tidak eksplisit, Ibu Bapak. Contohnya di dalam surat An-Naml 18, surat ke-27 ayat 18. Hatta idza alawadin namli qalat namlatun ya ayuhan namlut hulu masakinakum la yahtimannakum Sulaimanu wa junuduhu wa hum la yashkurun. Nah, jadi kalau ayat ini kita cermati, ada yang menarik. Judul suratnya An-Naml, qol apa? Hatta idza alawadin namli, jadi lembah semut namli. Kemudian qalat namlatun, jadi namlatun. Nah, kemudian ya ayuhan namlu. Jadi ada 4 kata semut, tetapi kata semut ini dipilih berbeda, tidak dibuat sama seperti An-Nahl. Jadi mestinya kalau seperti An-Nahl berarti namlun, 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 namlun 4-nya. Atau dipilih seperti Al-Baqarah, jadi namlah, 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 gitu loh ya. Tetapi yang ketiga, jadi namel, namel, lalu namlah, namel. Nah, pertanyaannya, kenapa kok kata semut yang ketiga itu dibedakan dari yang lainnya? Judul surat, ungkapan pertama dan ungkapan keempat. Ini harus kita tanyakan. Nah, maka tentu kita perlu punya perangkat bahasa Arab. Jadi namlah di situ adalah namlun ditambahi tak marbutoh. Tak marbutoh, Ibu dan Bapak, itu tanda untuk isim muannas. Jadi feminine noun itu ada dalam bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Arab. Bahasa Inggris nggak punya, bahasa Jepang nggak punya, bahasa Indonesia nggak punya. Itu ya, seperti siapa Ibu dan Bapak juri di akademi yang 2-3 bulan ini nggak muncul lagi? Saiful Jamil. Apa? Saiful Jamil ya. Kan Saiful Jamil. Itu. Terus siapa penyanyi yang kemudian sempat menggeser posisi siapa itu? Ya, yang dia diorbitkan oleh Dani Dewa, dikenal dengan lagunya paling seksi di dunia. Mulan Jamilah. Apa? Ini cepet. Itu ya. Mulan Jamilah. Nah, sekarang pertanyaannya berikutnya adalah apa bedanya Saiful Jamilun dan Mulan Jamilatun? Bedanya coba. Nah, dulu ya. Bedanya di tak marbutoh, Bapak-bapak. Jadi Mulan Jamilah itu punya tak marbutoh. Apa itu tak marbutoh? Tak bunter dengan 2 titik. Itulah tak marbutoh. Itu tidak dimiliki oleh Saiful Jamilun. Gitu loh. Ustaz, ya, ustaz, ustadun kan begitu. Ditambahi tak marbutoh menjadi ustadatun. Ustad itu Pak Guru, ustadzah itu Bu Guru. Muslim itu wong lanang, wong Islam lanang, muslimah itu gurunya Andra Hirata, itu perempuan. Gitu loh ya. Jadi namlah itu berarti semut meto. Gitu ya. Semut meto. Nah, begitu analisis bahasanya. Itu. Terus jadi itu kira-kira. Nah, kemudian kalau diikuti belakangnya ya ayuhan namlut hulu. Jadi di sini ada harfun nida. Ada kata seru. Berarti semutnya ini sedang berteriak, ya. Terus teriakannya apa? Udhulu. Fi'il amr. Jadi sedang memberi instruksi. Nah, kalau begitu, semutnya ini kira-kira levelnya siapa? Nggak mungkin levelnya Mulan Jamilah. Itu ya. Nggak mungkin. Minimum levelnya Bu Susi.
bakar, kan gitu terus itu. Ada kapal apa itu yang mencuri kapal ketangkep, bakar, tenggelamkan. Proses yang bisa begitu. Jadi kalau begitu semut ini kira-kira siapa? Pemimpin. Karena pemimpin itu jenisnya apa? Betina. Maka terjemahan yang pas mestinya ratu semut. Gitu. Ini berdasarkan analisis teks. Ini implisit. Itu. Nah, dalam konteks saya tadi berbicara bagaimana kita menawarkan ilmu pengetahuan dengan paradigma non positivistik yang imaterial, maka berangkatlah dari ayat ini, kemudian kita jadikan hipotesa, buat proposal penelitian membuktikan apakah benar pimpinan semut itu adalah betina. Karena faktanya semut itu kecil, bajunya kecil, sidinya kecil, apalagi isi sidinya. Dibolak-balik kene karo lanang wedoke semut, gitu loh ya. Jadi perlu dikembangkan metode apa semut itu lanang wedok. Gitu. Ya. Pertanyaan kedua, apa kok semut disebut oleh Al-Qur'an? Kita yakin ketika Nabi Sulaiman itu apa? Sampai di lembah situ, ya. Saya yakin di dalam ada kecoa, ada orong-orong, ada tengu, undur-undur, kunang-kunang. Lah apa kok gak dipilih coro? Sehingga kemudian menjadi surat Al-Coro. Mari kita awali pengajian kita membacakan surat Al-Kecoa ayat 1 sampai 5. Ka ono iku. Sing ono adalah surat Al-Semutu. Bahasa Arabnya An-Naml, gitu loh. Nah, faktanya semut sudah disepilih oleh Allah. Ya, kalau kita sebagai guru itu pasti paham kalau ada siswa kita pilih dikirim ke Olikon berarti siswa kita paling pinter nok kelas, kan gitu. Ada alasan yang cukup. Itu kaidah logikanya Aristoteles. Jadi ketika Allah memilih semut tidak memilih yang lain, tentunya itu ada alasan, ada argumen yang cukup dan tidak mungkin gitu loh ya. Al-Qur'an itu njelentreh no keistimewaan di apa semut itu di dalamnya. Sebab kalau Al-Qur'an itu diisi tentang kelebihan-kelebihan semut, Al-Qur'an jadi buku zoologi. Gitu loh ya. Di Al-Qur'an juga ada ayat jahe. Al-Qur'an mendeskripsi tentang jahe, Al-Qur'an jadi buku resep. Gitu loh. Itu jadi tebel jadinya. Cepet aja globalnya. Selebihnya kita sebagai khalifatul fil ard kalau bongkar apa rahasianya wis tak karone akal awakmu mikir. Nah, seperti itu. Ini yang implisit. Kemudian pola yang ketiga Ibu dan Pak itu dengan pola simbolik. Ya, tatanan huruf-huruf. Coba jenengan buka surat Yasin 40. Ya. Yang bercerita tentang tidak mungkin matahari mendahului bulan dan malam ngejar siang. Tapi kemudian di situ ada wa kullun fi falaki yasbahun. Kullun fi falakin. Jadi segala sesuatu itu ada di orbitnya. Ya. Jadi kullun itu Ibu dan Pak, ya. Kullun itu ya kalau yang ini kullun itu kan kaf, lam, fi ya, falakin. Jadi fa, iya. Falakin, fa, lam, kaf. Coba. Betul ya? Jadi kalau jenengan tulis kulun fi falakin, huruf pertama dan akhirnya adalah kaf. Kulun fi falakin. Setelah kaf adalah lam. Sebelum kaf juga lam. Kulun fi falakin, lam. Nah ini. Ya. Kulun fi kan setelah lam tadi fi, fa. Ya, fi ada ya, falakin, fa juga. Tengah-tengahnya adalah ya. Simetri. Ya, nanti dicek surat Yasin 40. Jadi artinya apa? Jadi ayat ini seolah-olah mengatakan bahwa orbit benda langit itu simetri. Sudah teratur sedemikian rupa, nggak mungkin tabrakan, nggak mungkin saling istilahnya salib menyalip, itu sudah mungkin, itu diatur. Jadi simbolik. Jadi tatanan hurufnya sudah sedemikian rapi. Demikian juga kalau kita mengacu surat Ma'arij ayat 3. Wa rabbaka fakabbir. Setelah wawakofnya kita kesampingkan Ibu Mbak, rabbaka fakabbir. Coba perhatikan. Rabbaka fakabbir. Bir kan belakangnya rabbaka bir.
fakabir, kan sebelum robba. Robbaka setelah ba kaf, fakabir. Itu dari sebelum ba kaf juga, tengah-tengahnya adalah fa, simetri. Nah, itu pesannya apa kira-kira? Robbaka fakabir, Tuhanmu agungkan. Tapi tatanannya simetri. Jadi ini seolah-olah mau mengatakan begini, ya. Jadi siapapun yang ingat pada Sang Pencipta itu akan hidup dalam harmoni, simetri, kesetimbangan. Jadi kalau ibu dan bapak punya tetangga atau punya anak, ponaan, pagi-pagi keluar kamar nganggo anting no irung tengen tok atau di kanan tok, berarti kan gak simetri. Lek gak simetri berarti ya miring gitu. Nah itu artinya ibu dan bapak, ya, anak kita atau keponakan kita atau tetangga kita sakjane sedang sutris, merasa punya masalah dan merasa masalahnya itu terlalu berat. Sebenarnya ibu dan bapak, siapa sih di dunia ini yang tidak punya masalah? Enggak ada. Cuma kemudian bagaimana penerimaan kita, keyakinan terhadap Sang Pencipta ini yang membedakan bagaimana cara kita mensikapi masalah. Bagi kita yang percaya kepada keagungan Allah, pada prinsip Gusti ora sare, insya Allah akan ada jalan.